Welcome back everybody, saudara semuanya. Kondisi sekarang ini akan menuju ke tahun 1997 di mana terjadi krisis moneter Asia. Dampak krisis moneter Asia itu tidak selebih parah dengan sekarang ini. Sekarang ini adalah krisis keuangan moneter dunia. Dunia akan mengalami hal yang sama. Pak Presiden sendiri sudah memberitahukan bahwa ada data dari IMF bahwa sudah sekitar 60 negara akan ambruk. Negara-negara berkembang akan ambruk, ya. Negara-negara maju juga sudah mulai masuk ke dalam resesi, ya. Mau Amerika, China, Eropa sudah dalam krisis terutama itu krisis energi yang sekarang menghantui mereka. Karena nantinya bulan Juli, bulan depan itu harga minyak itu sempat ya dalam tahun ini pada saat pecah perang 24 Februari, perang Rusia Ukraina 24 Februari 2022 itu sudah sempat sentuh 130 US dollar per barel terus turun lagi. Ya, kemarin sudah 122 ya kalau nggak salah. Terus Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga 75 basis point, turun melorot ke 105. Sekarang tutup Jumat sudah mulai naik lagi dan harga minyak bulan Juli itu akan menuju 130. Bisa dipastikan karena kondisi negara Eropa sekarang lagi memutuskan itu untuk ya jika itu terjadi maka harga minyak akan ke 130 yang sempat disentuh waktu pecahnya perang agresi Rusia ke Ukraina itu. Nah. Ini sangat luar biasa. Dampak dari harga minyak ke 130, makanya dalam beberapa hari ini selalu konten saya itu selalu berbicara tentang indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia. Karena apa? Karena saya sudah bisa membaca, memprediksi dan ini sudah bicara makroekonomi yang sudah jelas terlihat di depan. Ya, yang jelas adalah fondasi dasar di kebijakan fiskal kita. Kita bicara tentang makroekonomi. Jika harga minyak itu melambung tinggi, terus harga minyak dunia apalagi bermain lama di level 130 dalam satu bulan, maka APBN kita, anggaran pendapatan belanja negara itu akan membengkak. Subsidi BBM kita akan berantakan kacau. Serba salah yang akan dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani. Menaikkan harga Pertalite BBM itu, harga BBM kita, karena subsidinya sudah mulai membengkak karena kita membeli minyak, import minyak itu dengan harga yang cukup tinggi. Jika harga minyak 130 menjadi masalah berat. Entah dia mau naikin maka itu terjadi guncangan sosial, tetap harga minyak itu turun, tetap stabil, tidak naik harga BBM, maka kita akan terganggu dalam sisi anggaran. Nah, dan satu lagi bahwa surat SBN, surat berharga negara, ya, kita dengan kemarin hari Kamis ya, Rabu kemarin yang Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga, tetap dengan 3,5%. Agak susah untuk memutuskan itu. Bapak Periwardio menaikkan suku bunga maka akan mati pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak menaikkan suku bunga maka kita akan mengganggu anggaran kita lagi karena kita akan biaya pinjaman kita akan naik ya karena suku bunga akan tinggi ya karena suku bunga US naik, terus dalam harga minyak naik mengganggu anggaran kita dari sisi APBN. Dan Anda bisa lihat sendiri bahwa bursa saham memang yang makanya konten saya kemarin itu saya selalu bahas tentang ini adalah bullish semu. Indeks harga saham gabungan itu bullish memang. Tetapi dolar rupiah kita itu melemah. Karena apa? Ada capital outflow. Ya. Dan ini akan terjadi capital outflow terus selama harga minyak naik terus. Inflasi terjadi terus, rupiah kita melemah terus dan satu waktu bubble bullish semu itu akan pecah dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan turun tajam.
Jadi kalau Anda masih tidak percaya dengan omongan saya, silakan Anda beli saja yang banyak itu. Nanti Anda beli di harga pucuk, Anda tunggu 5 tahun baru harga Anda itu kejemput lagi. Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkanlah diri Anda yang selalu nafsu ngeyel. Karena Anda tidak mau belajar dari pengalaman orang lain. Anda hanya sok tahu, Anda hanya nafsu melihat bahwa Anda bisa dapatkan profit. Ya, profit semu juga. Anda bisa dapatkan profit, setelah itu Anda loss juga. Ini pelajaran berharga. Tapi kalau Anda tetap mau beli, silakan. Karena Anda tidak pernah tahu satu waktu, satu hari, di sesi pertama adem-adem saja, hijau-hijau terus. Sesi kedua terjun bebas 10%, Anda tidak pernah tahu. Bursa market crash di dunia itu tidak ada orang yang bisa menduga hari pas langsung crash 10%, tidak ada. Karena untuk mengambil duit banyak orang harus seperti pencuri di malam hari. Pencuri itu bisa merampok duit banyak di rumah orang itu jika orang itu harus tidur terlelap. Orang itu tidak tahu bahwa pencuri sedang masuk. Jika orang itu sudah tahu pencuri itu masuk, maka gagallah rencana pencuri mengambil duit itu. Jadi market crash itu akan gagal jika Anda sudah tahu. Jadi pada saat Anda tidak tahu, maka terjadilah market crash. Makanya jauh-jauh hari saya katakan kepada Anda bahwa itu akan terjadi. Waktunya hari apa itu Anda tidak pernah tahu. Tiba-tiba ada berita perusahaan ini bangkrut besar di Indonesia atau di luar negeri. Market ambruk langsung 10% dalam sehari. Anda tidak sempat keluar. Momen tidak Anda dapat momen itu. Makanya jauh-jauh hari saya sudah menyuruhkan kepada Anda. Saya sudah memberitahu. Saya sudah berniat baik menyelamatkan Anda. Supaya Anda cicil pelan-pelan keluar. Sebelum Oktober 2022. Karena dari sisi anggaran negara Republik Indonesia, mohon maaf aja, terlihat, tercermin itu dari apa? Nilai tukar dolar rupiah kita. Kalau nilai tukar dolar rupiah kita itu minggu depan sudah 15.000, berarti itu sudah alarm. Itu sudah lampu merah untuk menuju ke 18.000 yang saya selalu bilang di Oktober 2028. Itu berarti apa? Dari sisi anggaran pendapatan belanja negara sudah gawat. Orang-orang kaya, investor besar, itu mereka sudah mendapatkan info duluan untuk bagaimana mengamankan posisi mereka. Maka langkah yang paling tepat di sini adalah, saya kasih tahu ke Anda ini, tips yang paling besar supaya mengamankan posisi Anda, aset Anda adalah, jika Anda konservatif, maka Anda rubahlah tabungan Anda ke dalam US dollar. Itu sudah paling langkah paling aman. Gitu. Langkah yang kedua di sini adalah Anda harus rubah transaksi saham Anda ke transaksi derivatif. Anda trading futures trading. Anda masuklah ke futures trading. Jika Anda suka trading saham, maka Anda harus masuk ke trading di futures, di derivatif indeks saham. Di situ Anda bisa trading indeks saham Bursa Asia. Anda bisa trading bursa Hang Seng di Hong Kong. Anda bisa trading bursa Jepang di Nikkei. Bursa Nikkei di Jepang. Dan Anda bisa trading Kospi di Korea. Itulah 3 perusahaan industri terbesar di Asia. Anda bisa juga trading di bursa Eropa. Anda bisa trading di bursa DAX. Ya. Anda bisa trading di bursa Inggris. Dan lain-lain. Dan juga Anda bisa trading di bursa Amerika, di Wall Street. Anda bisa trading indeks Dow Jones, Anda bisa trading indeks Nasdaq, S&P, dan lain-lain. Ya, semuanya Anda bisa lakukan. Anda bisa trading kontrak for different. Anda bisa trading saham di bursa Amerika, Eropa, Asia dengan transaksi derivatif. Anda bisa trading short selling saham. Jadi Anda bisa transaksi saham Tesla, Amazon, Facebook, Microsoft, Starbucks, ya, Boeing, perusahaan-perusahaan besar di dunia. Anda bisa trading sahamnya dengan posisi buy atau posisi sell. Jika Anda hanya trading saham di Bursa Efek Indonesia yang secara konvensional tradisional market, maka Anda hanya dengan posisi satu arah. Nah, inilah yang saya bilang perbedaan di fleksibilitas. Kalau Anda trading di saham Bursa Efek Indonesia, Anda hanya bisa beli dan Anda tunggu harga naik.
Anda tunggu ada orang yang bisa membeli di harga yang Anda beli sekarang, di harga tinggi di IHSG 7.000 ini, Anda tunggu ada yang beli lebih tinggi lagi. Jika tidak ada yang membeli saham Anda di harga yang lebih tinggi, maka terjun bebaslah. Anda mengalami kerugian dan yang Anda bisa lakukan di situ adalah cut loss rugi. Atau Anda simpan sampai 5 tahun, dua saja. Anda simpan saham Anda sampai 5 tahun, baru kembali lagi ke harga yang Anda beli, atau Anda cut loss. Itu hanya yang bisa Anda lakukan, dua cara itu. Tetapi kalau Anda, ini saya katakan perbedaannya. Tetapi kalau Anda trading di futures trading, di indeks saham, ya mau di bursa apa saja, Asia, Eropa, Amerika, maka pada saat market itu trennya, jadi bukan kita melihat, kita pusing melihat perusahaan itu mau naik, harga sahamnya naik atau turun, tidak peduli. Kita hanya melihat makroekonomi, kita hanya melihat trennya. Jika suku bunga naik, maka saham turun. Kedepannya, dari sekarang kita sell posisi, kita hanya satu arah. Market di saham lokal turun 10%, kita dapatkan lebih banyak. Market sentiment di indeks saham turun banyak, kita dapat berbanyak sekali keuntungan yang kita bisa dapatkan. Karena kita trading di futures trading, itu kita trading dengan mekanisme fasilitas margin. Kita transaksinya bekerja dengan sistem margin. Jadi Anda hanya dengan modal seadanya, Anda bisa trading yang maksimal. Jadi misalnya Anda punya modal 10 juta, Anda bisa trading senilai 100 juta. Karena Anda dikasih fasilitas margin itu. Jadi keuntungan yang Anda dapatkan itu bukan dari 10 juta, tetapi dari 100 juta itu. Nah, kebalikannya juga, jika Anda rugi juga bukan dari 10 juta, hitungannya dari 100 juta. Seperti itu. Jadi Anda bisa untung besar, rugi pun bisa besar. Tetapi di sini adalah fleksibilitas yang membuat Anda itu, jika Anda tahu caranya dan mahir caranya, nanti Anda akan dibantu, saya akan membantu Anda, maka Anda bisa maksimalkan profit di sini. Kita bisa minimize risiko kita. Kita bisa atur. Tetapi Anda kalau trading di saham di kondisi sekarang ini, Anda beli di harga pucuk. Anda berharap ada yang membeli di harga lebih pucuk dari Anda, baru Anda bisa dapatkan cuan, profit. Jika tidak ada yang membeli di harga lebih pucuk dari Anda, membeli di dasar, di akar pohon, maka Anda rugi besar. Atau Anda benamkan saham Anda, tunggu 5 tahun. Anda pilih mana? Mau benamkan saham Anda jika terjadi market crash nanti di Oktober 2022, Anda tunggu sampai 5 tahun baru harga saham itu balik, atau Anda cut loss. Hanya bisa dilakukan dua cara, cut loss, Anda rugi. Nah, sebelum itu terjadi, saya sarankan supaya Anda alihkan, Anda cicil jual, Anda keluar dari pasar saham. Anda keluar dari pasar modal, dari Bursa Efek Indonesia. Anda trading di futures trading, di kontrak berjangka dengan fasilitas margin. Karena disinilah Anda bisa fleksibilitas, Anda bisa transaksi dua arah, hanya tren. Market mau ke utara, mau ke selatan, Anda tetap dapatkan profit. Anda tiap hari tidak ada market sepi. Kalau Anda trading saham, walaupun ada berita fundamental yang bagus, makroekonomi bagus di luar, tetapi saham Anda nggak naik hari itu, bisa terjadi. Ataupun saham Anda bisa berbalik arah, turun pada hari itu. Jika Anda hanya masuk dengan posisi beli, ini saya kasih logika, hanya berharap harga saham Anda naik, maka Anda tunggu 1 hari nggak naik, 2 hari, buang waktu menunggu harga itu naik jika Anda trading. Tetapi kalau Anda trading di futures trading, di indeks saham, 5 menit, 1 jam, setengah jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, 1 hari 24 jam. Mau di indeks, mau di currency market, mau di CFD, Anda bisa dapatkan profit. Market naik dan turun tiap hari, market volatile. Karena Anda trading di bursa dunia. Anda bukan masuk di bursa lokal, hanya Indonesia, tapi Anda masuk ke bursa dunia, pasarnya rame. Anda mau jual, Anda mau beli, langsung detik itu juga. Anda tidak sepi peminatnya, tidak ada market yang sepi, Anda tunggu sampai ngantuk-ngantuk berhari-hari, tidak naik-naik, malah turun. Tidak ada seperti di saham. Tetapi di sini sangat volatile,
sangat volatile. Dan Anda dapatkan sedikit poin saja, Anda sudah untungnya luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya memang saya sudah sediakan email saya. Anda bisa tanya jawab, Anda yang belum paham itu Anda bisa tanya lebih detail. Nanti akan saya jelasin semuanya sedetail-detailnya kepada Anda. Dan juga kalau Anda sudah tahu tentang indeks saham, trading futures, trading currency, trading gold futures, trading oil futures, trading komoditi-komoditi yang lainnya, perak, trading soybean, apapun Anda bisa lakukan di derivative market, di futures market ini dengan fasilitas margin ini. Sudah mengerti? Anda ingin dapat sinyal-sinyal terbaik, Anda harus bergabung dong, harus join dengan link broker yang sudah saya sediakan di sini. Ini link broker yang kerjasama dengan saya. Maka saya akan bantu Anda sampai Anda itu maksimal. Oke, saya sediakan di bawah ini. Join, saya bantu Anda. Nah, ini yang saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya. Bahwa inilah saatnya Anda harus masuk ke futures trading. Di futures trading itu sangat-sangat luar biasa. Anda bisa setel, saya mau profit berapa, saya mau risiko yang saya batasi berapa sekian persen, ya. Itu mudah sekali. Dan Anda tidak perlu modal besar seperti di saham. Hanya modal kecil, Anda bisa dapatkan profit yang luar biasa. Dan satu lagi, marketnya sangat-sangat volatile. Anda tidak ngantuk berhari-hari menunggu harga saham Anda naik. Kapan saja, anytime, anyway, Anda bisa dapatkan duit, profit. Dan kondisi kalau jika Anda ingin lebih maksimal lagi, Anda bisa hold posisi dari sekarang. Karena semua mata uang currency itu sekarang semua menuju ke selatan, yang against US dollars, atau dia melemah, ya, seperti dolar yen itu akan melemah, itu menuju ke atas, ya, ke 146 dolar yen itu. Swiss franc juga begitu. Nah, atau Anda bisa trading gold futures. Kalau misalnya Anda trading, Anda beli logam mulia, Anda juga harus Anda harus hedging posisi di gold futures. Jadi gold futures itu kalau harga logam mulia dunia naik, Anda bisa buy posisi, turun pun Anda bisa sell, Anda bisa dapatkan duit. Sedangkan kalau Anda di logam mulia, Anda hanya beli dan Anda menunggu harga gold itu naik, harga logam mulia itu naik. Ini yang peluang yang sangat luar biasa di futures trading. Masih banyak yang akan saya jelasin. Anda bisa dapatkan market mau kemana aja gitu loh. Hari ini Anda salah posisi dibeli, Anda balik badan langsung Anda dapatkan profit. Hari ini lunas. Tetapi kalau di saham, Anda beli saham Bank BCA misalnya. Anda beli, Anda berharap naik 2-3 poin, Anda take profit. Tapi ternyata turun, berarti Anda tunggu. Marketnya tidak naik, Anda tunggu besok. Lusa, baru dia berbalik lagi. Tetapi Anda trading indeks saham atau currency, hari ini Anda salah posisi, Anda langsung balik badan, Anda selesaikan, Anda impas, bahkan Anda bisa untung profit tiap hari. Karena ada range-nya, range trading tiap hari yang bisa Anda maksimalkan, Anda profit di situ. Nah, untuk lebih jelasnya memang tidak cukup waktu untuk menjelaskan ini. Untuk pemahaman itu butuh waktu, Anda email saya. Oke, ya ini yang saya mau katakan. Apa saja Anda bisa lakukan di futures trading. Banyak sekali produk derivatif. Dan kondisi sekarang ini memang sangat tepat Anda harus masuk di futures trading. Anda jangan berharap lagi di Bursa Efek Indonesia. Karena bulan Oktober 2022 itu turunnya tajam. Karena dolar rupiah kita ini bakal menuju seperti di era tahun 1997. Kalau generasi saya itu sudah paham bahwa kelihatan 1997-98 dolar rupiah akan menuju sana. Mereka sudah sepakat bahwa akan menuju sana. Tetapi kaum milenial generasi Z belum mengerti kejadian itu. Jadi mereka tidak percaya bahwa akan terjadi pelemahan sampai di sana. Anda harus buktikan nanti di Oktober 2022. Dan Anda juga tidak percaya, Anda mungkin belum tahu tentang krisis terakhir terbesar 2008 itu. Anda tidak tahu bahwa turun tajam, ya, harga semua longsor semuanya. Anda tidak sempat keluar. Jangan sampai itu terjadi. Ya, belajarlah dari pengalaman orang lain. Itu namanya orang bijak. Tetapi kalau Anda tidak mau, Anda ngotot ke reksadana, Anda harus alami dulu, baru Anda bijak. Oke, silakan beli-beli saja.
Ya, itu hak Anda kok, uang Anda kok. Beli saja. Anda tidak mau berubah ganti ke futures trading, terserah Anda. Itu uang Anda, hak Anda. Jangan Anda komentar di sini. Saya hanya mau edukasi Anda supaya Anda dapatkan profit. Saya di sini memberikan jalan supaya Anda selamat, Anda dapatkan profit, Anda dapat tempat kesempatan trading atau investasi yang terbaik. Di saat kondisi sekarang, ini tepat sekali, yaitu di futures trading. Berulang kali saya katakan ini, karena momennya pas, Anda harus trading futures. Karena market sentimen sekali turun, karena saya sudah pernah alami hal-hal itu. Di market sentimen, saya trading, walaupun itu masih manual, saya tutup mata. Saya tidak lihat harga, saya hantam sell aja, saya buka mata, saya take profit. Karena saya sudah tahu, kalau market sentimen dia turun di level berapa, saya tahu. Makanya dari jauh hari saya katakan bahwa indeks bursa Nasdaq itu akan menuju ke 5.000. Anda lihat sekarang harga masih 11.000 sekian. Tetapi saya sudah bisa melihat harga 5.000. Begitupun dengan currency mata uang semuanya. British Pound itu jebol 1,4 terhadap US dollar. Saya sudah bisa melihat semua. Ini adalah peluang Anda bisa dapatkan, Anda bisa manfaatkan ini semuanya. Seperti harga saham Meta Platform yang tempo hari saya sudah bikin konten khusus tentang Meta Platform bahwa harga IPO akan kejemput, itu saya sudah melihat dari sekarang. Sekarang harga di 158 US dollar. Ini ada peluang besar buat Anda di sini jika Anda mau nge-short. Nah, terima kasih Anda luar biasa yang sudah mengikuti saya, yang sudah nge-short Bitcoin. Anda akan pesta pora, Bitcoin akan jadi nol. Luar biasa kalau Anda yang sudah dari 43.000 sel, ya, 30.000 sel, 20.000 sel, wah luar biasa. Itulah orang-orang yang bijak. Jadilah orang yang otak waras, bahwa harga akan menuju nol. Yang beli-beli itu yang gak waras, ya. Dunia sudah kalang kabut kayak begini, yang sudah mau ambruk kayak begini, masih aja beli aset-aset yang kagak jelas itu. Oke, Anda segera beralih, ya. Karena saya kalau bicara di sini waktunya ini, Anda harus cepat-cepat segera. Untuk lebih jelas Anda harus hubungi saya secara khusus, saya akan jelasin tentang futures trading itu. Tapi pada intinya saya katakan kepada Anda, momennya pas sekarang, Anda harus ke futures trading. Karena di futures trading itu sudah disediakan. Sudah disediakan banyak sekali namanya hedging posisi. Hedging posisi itu apa? Itu melindungi nilai aset Anda. Ngerti nggak? Melindungi aset, lindung nilai. Itu di futures trading. Kontrak berjangka futures. Itu sarana lindung nilai sebenarnya. Manfaatkanlah yang sudah disediakan itu untuk Anda. Instrumen-instrumen investasi atau trading yang sudah disiapkan untuk Anda. Semua itu ada masanya. Masa saham, pesta pora di saham itu sudah berakhir. Sekarang gantilah sarana investasi instrumen yang terbaik, yang baik di masanya, di momennya. Ya sekarang ini momennya, masanya sekarang ini adalah futures trading. Futures trading, tidak ada yang lain. Hanya futures trading. Atau Anda yang tipe konservatif, yang takut risiko, kan macam-macam. Ada yang takut risiko, ya begitu, yang adem-adem saja, ya keuntungan begitu-begitu aja. Ya, rubah tabungan ke US dollar atau beli gold, logam mulia emas. Tetapi Anda yang ingin tiap hari bisa dapat duit, ya Anda trading di futures trading, di currency market, di indeks saham, di CFD. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini. Dan Anda tekan loncengnya untuk notifikasi, dan Anda sebarkan kepada semua orang. Supaya mereka juga jangan ketinggalan manfaat yang Anda dapatkan ini. Oke, sukses untuk Anda.